A few moments later. Kita awali cerita dari hal yang penting dahulu. Pertama kita akan menjelaskan tentang apa yang terjadi di film ini. Menariknya film ini ada dua makhluk hidup yang berada di bumi, yaitu manusia dan roh. Namun di sini roh tersebut memiliki kekuatan supranatural. Kekuatan itu disebut dengan kekuatan psikis. Sementara manusia hanyalah makhluk biasa tanpa kekuatan. Kadang juga ada beberapa orang yang terlahir dengan kekuatan psikis tersebut. Bahkan ada kelompok yang sedang menguji coba kekuatan itu. Mungkin hanya itulah penjelasan utama dalam film ini. Kemudian cerita pun dimulai. Awal kisah diawali dari salah satu keluarga yang cukup unik, yang mana mereka memiliki dua anak yang bernama Risu dan Shigeo, di mana salah satu anak tersebut memiliki kekuatan psikis. Tepatnya anak tersebut adalah Shigeo. Meskipun Shigeo memiliki kekuatan psikis, namun fisiknya lebih lemah daripada adiknya. Sementara adiknya yaitu Risu hanyalah manusia biasa. Akan tetapi ia memiliki kecerdasan dan fisik yang luar biasa. Tokoh utama dalam film ini adalah Shigeo. Shigeo digambarkan sebagai pemuda yang cupu dan tidak banyak bicara. Saat ini ia masih duduk di kelas 3 SMA. Sementara adiknya juga satu sekolah dengannya, tepatnya Risu masih kelas 1 SMA. Adegan beralih kembali ke Shigeo. Sebelumnya Shigeo berjanji kepada dirinya kalau ia tidak akan menggunakan kekuatan psikisnya di area sekolahan. Apalagi ia tidak ingin menggunakan kekuatan itu kepada manusia, karena bisa saja berakibat fatal lantaran kekuatan psikis terlalu kuat. Waktu di sekolah, Shigeo diperlihatkan sendirian karena ia tidak memiliki teman. Lantaran di kelas para teman-temannya menganggap kalau dirinya adalah orang yang aneh. Meskipun begitu, ia tetap menjalani kesehariannya seperti biasa. Dan yang membuatnya semangat untuk pergi ke sekolah karena ia naksir kepada teman sekelasnya yaitu Tsubomi. Akan tetapi Tsubomi tidak tertarik kepadanya. Malahan Tsubomi sering memperhatikan adiknya. Meskipun begitu, Shigeo selalu memperhatikannya dari kejauhan. Dalam film ini menyajikan hal menarik karena setiap karakternya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seperti Shigeo yang memiliki kekuatan super tapi lemah dalam fisiknya. Kemudian Ritsu yang pintar dan kuat iri kepada kakaknya, karena kakaknya memiliki kekuatan seperti yang diinginkan. Sedangkan Tsubomi adalah gadis yang cantik namun terlihat kurang cerdas. Pada sore harinya, Shigeo bekerja di salah satu tempat. Namun tempat kerjanya di sini berbeda dari pekerjaan biasanya, yang mana kerjaan dari Shigeo sore hari adalah mensucikan roh. Dulu ia memilih bekerja di sini karena pemilik tempat ini tidak takut kepadanya, meskipun dirinya memiliki kekuatan psikis. Shigeo menyebut atasannya sebagai gurunya. Kadang juga gurunya sering menasihatinya saat mental dari Shigeo yang sedang jatuh. Suatu hari, Shigeo bertemu dengan gadis aneh yang bernama Tomoe, di mana gadis itu meminta Shigeo untuk bergabung ke dalam klubnya, yang mana klubnya membahas sesuatu tentang hal-hal mistis. Namun di sini Shigeo tidak tertarik dalam klub tersebut. Malahan Shigeo masuk ke dalam klub olahraga dengan alasan agar fisiknya menjadi kuat. Namun alasan utamanya agar Tsubomi memperhatikannya. Singkat cerita, hari demi hari Shigeo kelelahan akibat tubuhnya tidak kuat menjalani latihan yang begitu keras. Alhasil ia sering pingsan dalam latihan tersebut. Jadi Shigeo sering dirawat oleh Tomoe di klub mistis. Waktu Shigeo sadar, Tomoe menyadarkannya kalau apa yang dilakukan Shigeo adalah sia-sia, karena klub otot tidak akan membuat fisiknya lebih kuat. Sebelumnya Tomoe telah mengetahui kalau Shigeo memiliki kekuatan psikis. Hal itu membuatnya tertarik kepadanya. Jadi mulai dari situ Shigeo sering berada di klub mistis. Di lain tempat diperlihatkan ada sebuah kelompok yang sedang menguji coba kekuatan psikis. Kelompok itu juga mencari beberapa manusia yang memiliki kekuatan psikis. Namun belum diperlihatkan tujuan dari kelompok itu. Beberapa hari kemudian Ritsu bertanya kenapa kakaknya tetap berada di klub otot. Shigeo menjawab kalau ia melakukan hal itu karena ia ingin diperhatikan oleh orang yang dicintainya. Kedua, agar dirinya bisa mengontrol kekuatan psikisnya. Kemudian Shigeo menjalani keseharian seperti biasa dan melakukan pekerjaan paruh waktu setiap pulang sekolah. Namun pada saat pulang ada seseorang bertopeng yang membujuknya untuk pergi ke suatu tempat. Pada saat itu Shigeo ikut dengannya, dengan alasan kelompok itu bisa mengatasi masalahnya. Di sini Ritsu mencoba menghentikannya, namun Shigeo bersikeras untuk pergi ke sana. Singkat cerita, mereka berdua pergi ke tempat itu. Saat di sana diperlihatkan ada orang bertopeng yang sedang menghipnotis para pengikutnya. Di saat itu Tomoe juga ada di sana.
Usut punya usut, kelompok itu sedang mencari pengikut agar kelompoknya menjadi besar. Anehnya kelompok itu semua pengikutnya selalu tertawa. Selain itu kelompok itu memaksa mereka bertiga untuk menjadi anggotanya. Alhasil Ritsu dan Tomoe terkena hipnotis dari pemimpin kelompok tersebut. Sedangkan Shigeo tidak terpengaruh olehnya. Ternyata pemimpin kelompok itu bukanlah manusia, melainkan adalah sebuah roh jahat yang ingin membuat sebuah kelompok untuk menjadi dewa para roh. Singkat cerita, pemimpin itu terus memaksa Shigeo agar menjadi anggotanya. Bahkan ia mengancam adiknya agar Shigeo menjadi anggotanya. Di saat yang bersamaan pula diperlihatkan masa lalu dari Shigeo pada masa kecilnya, yang mana saat itu ia tidak bisa mengontrol kekuatannya saat dirinya dan adiknya sedang diganggu oleh seseorang. Jadi pada saat itu ia hampir membunuh pengganggu tersebut beserta adiknya. Nah, itu adalah alasan kenapa ia tidak ingin menggunakan kekuatan itu kepada manusia, lantaran ia tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Kembali ke cerita. Saat itu Ritsu mulai terpojok. Tiba-tiba Shigeo mengeluarkan 100% kekuatan hanya untuk menyelamatkan adiknya. Nah, penampilan Shigeo pada mode ini sangatlah berbeda dari sebelumnya. Karena dalam mode ini ia terlihat lebih garang dan pastinya jauh lebih kuat. Pada mode ini Shigeo langsung memojokkan roh itu sampai menunjukkan wujud aslinya. Meskipun begitu, kekuatan dari roh itu belum cukup kuat untuk mengalahkan Shigeo dalam mode 100%. Pada akhirnya Shigeo berhasil mengalahkan roh itu dan menyelamatkan semua orang. Setelah kejadian itu, adik beserta temannya berterima kasih kepadanya. Pagi harinya, Shigeo dikagetkan dengan roh kemarin yang telah ia kalahkan. Namun wujud roh kemarin sangat berbeda jauh daripada sekarang. Sekarang roh itu berbentuk seperti kuman yang berterbangan. Saat itu roh itu mengenalkan dirinya yang bernama Ekubo. Ia meminta Shigeo untuk bekerja sama dengannya agar bisa menjadi dewa para roh. Karena di sini Ekubo bisa melihat kalau kekuatan dari Shigeo hampir setara dengan kekuatan tertinggi para roh. Akan tetapi Shigeo hanya menghiraukannya saja. Cerita berlanjut kembali saat Shigeo menjalani kehidupan seperti biasa, yang mana ia masih berada di klub otot untuk membuat fisiknya menjadi lebih kuat. Pada waktu itu kita juga diperlihatkan kalau ada satu orang lagi yang memiliki kekuatan psikis yang sama seperti Shigeo. Orang itu adalah murid dari sekolah sebelah, yang mana ia sering bertengkar dengan murid dari sekolah Shigeo. Di mana sekolah Shigeo bernama Garam Hitam, sedangkan sekolah sebelah bernama Garam Putih. Waktu itu diperlihatkan kalau Ritsu sangat iri kepada kakaknya, dan setiap hari ia mencoba untuk membangkitkan kekuatan psikis. Namun tetap saja ia tidak bisa mengeluarkannya. Cerita beralih kembali saat berandalan sekolah Garam Hitam meminta klub otot untuk membantunya melawan sekolah sebelah. Namun di sini klub otot menolak permintaannya. Alhasil berandalan tersebut merencanakan agar klub otot bisa membantunya mengalahkan sekolah sebelah. Pada akhirnya rencana dari berandalan itu berhasil, karena di sini mereka bisa memanfaatkan Shigeo untuk menjadi sandera. Tujuannya agar klub otot menghajar sekolah sebelah. Klub otot yang mengetahui hal itu memutuskan untuk pergi ke sana untuk menyelamatkan Shigeo. Akan tetapi sekolah sebelah memberontak. Alhasil baku hantam pun terjadi, di mana klub otot berhasil menyelamatkan Shigeo. Kemudian ada satu orang lagi yang datang. Tepatnya orang yang datang adalah pemimpin dari sekolah sebelah. Ia bernama Hanazawa Teruki. Ternyata Hanazawa adalah orang yang memiliki kekuatan psikis. Karena hal tersebut ia bisa mengalahkan klub otot dengan mudah. Di sini digambarkan kalau Hanazawa menggunakan kekuatannya untuk menjadi populer. Ia juga tidak segan-segan menggunakannya kepada manusia. Shigeo yang mengetahui hal tersebut meminta Hanazawa untuk menghentikan tindakannya. Namun di sini Hanazawa menolaknya, dan tak berapa lama Hanazawa mencoba menyerang Shigeo. Waktu itu ia kaget karena Shigeo bisa menghindari serangannya. Jadi ia sekarang tahu kalau ada orang lain yang memiliki kekuatan yang sama seperti dirinya. Pada akhirnya Hanazawa marah kepada Shigeo, dan kemudian ia menyerang Shigeo secara bertubi-tubi. Namun di sini Shigeo hanya menahannya saja, meskipun saat itu sudah terluka parah. Di sisi lain Ritsu mendapati kabar tersebut dari Tomoe, yang sebelumnya Tomoe mendapatkan surat ancaman dari berandalan. Alhasil Ritsu mencoba mencari kakaknya. Adegan beralih kembali ke Shigeo yang terpojok. Di saat bersamaan pula Ekubo bertanya kenapa ia tidak menyerang kembali. Di sini ia menjawab kalau ia telah berjanji tidak akan menggunakan kekuatannya kepada manusia. Jadi Ekubo di sini maju untuk menghentikan Hanazawa. Akan tetapi Ekubo tewas dengan mudah. Melihat hal itu Shigeo merasa sedih. Meskipun begitu ia masih tidak ingin menggunakan kekuatannya.
Sampai suatu ketika ia tidak sengaja menggunakan kekuatannya saat dirinya terpojok. Serangan kejutan itu membuat Hanazawa kaget. Hal itu membuat Hanazawa semakin marah kepadanya. Namun lagi-lagi Shigeo tidak ingin menggunakan kekuatannya. Hal itu membuat Hanazawa semakin marah. Ia juga memojokkan Shigeo hingga pingsan. Hal tak terduga pun terjadi, tiba-tiba kekuatan dari Shigeo tidak terkendali dan membuat puting beliung yang sangat besar. Alhasil Hanazawa pun tidak berkutik setelah melihat kekuatan dari Shigeo. Setelah kejadian itu, Ritsu menenangkan kakaknya, sekaligus berjanji akan melindunginya, agar kakaknya tidak kehilangan kendali kembali. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton.